Ini saya akan masuk dengan sebagai sekolah. Langsung sekolah yang sudah terdaftar, klik periksa gigi. Ya, ini di sini klik periksa gigi anak maksudnya. Ya, akan dibawa ke halaman loginnya. Yang kita masukkan username yang sudah terdaftar tadi beserta passwordnya, dan enter atau klik masuk. Nah, pada halaman guru atau sekolah, pada bagian sini juga sama, ada fitur ganti password, logout, full screen, kemudian naik mode, ya, dan ada beberapa menu di sini. Namun lebih sedikit dan tampilannya di bagian depan berbeda. Pertama ada menunggu pemeriksaan. Nah, yakni ketika guru melakukan penambahan atau melakukan pemeriksaan terhadap siswanya, kemudian belum diperiksa sama dokter, maka akan tertera di sini. Kemudian siswa, ya, di sini sekolah akan tahu berapa siswa yang sudah didaftarkan pada aplikasi SIGAS, aplikasi SIGAS ini. Kemudian di sebelah kiri ada master data siswa. Nah, siswa menampilkan siswa yang sudah didaftarkan oleh sekolah tersebut. Dan di sini sudah ada. Nah, jika ingin melakukan pemeriksaan pada siswa yang sudah terdaftar, maka klik lakukan pemeriksaan, maka akan didirect atau dibawa ke halaman pemeriksaan. Jadi guru tinggal memasukkan datanya seperti itu. Nah, di sini juga bisa dilakukan atau dilihat riwayat pemeriksaan si A ini. Contohnya riwayat pemeriksaan. Nah, guru juga dapat melihat atau mau nambahkan pemeriksaan untuk si A ini. Jadi si A ini contohnya ingin memeriksa lagi, tinggal klik tambah periksa. Dan di sini ketika ingin melihat histori dari si A, maka tinggal klik lihat. Nah, maka akan muncullah riwayat dari si A. Oke, mari kita mulai dengan dari awal, yakni bagaimana cara menambahkan siswa. Nah, jadi ketika ingin menambahkan siswa baru, maka sekolah akan klik pada bagian menu siswa dan data siswa. Klik tambah data siswa, kemudian isi nama siswanya, misalnya si B, umurnya 13, kelasnya sekian. Kemudian ini juga jika langsung periksa, maka sistem akan mendirect ke halaman pemeriksaan secara langsung. Nah, jika periksanya nanti, maka sistem akan memeriksa pada waktu yang lain, atau jika ini dimaksudkan jika guru tersebut ingin menambahkan beberapa siswa terlebih dahulu, menambahkan datanya, kemudian akan melakukan pemeriksaan seperti itu. Nah, ini saya contohkan pemeriksaan nanti dulu. Nah, simpan. Maka siswa yang sudah ditampilkan, sudah diinput tadi akan masuk di data SIGAS tadi. Nah, si B sudah masuk. Kemudian kita akan tambah lagi si C, ya. Si C contohnya umurnya 14 tahun, kelasnya 6. Ini datanya contoh saja. Kemudian kita pilih yang lakukan pemeriksaan langsung. Juga dijelaskan di sini informasi Anda dapat memilih langsung periksa jika setelah menambahkan data siswa langsung melakukan pemeriksaan. Pilih periksa nanti jika tidak ingin langsung memeriksanya. Ini jadi ketika memasukkan si C, ketika memilih langsung periksa, maka setelah klik simpan akan didirect langsung ke pemeriksaan. Nah, seperti ini. Kelas 6 sekian. Nah, ini pada bagian awal itu ditampilkan data siswa sesuai data yang di sini, ya. Kemudian klik next untuk step 1, foto gigi tanpa atas.
potong gigi tanpa atas. Nah, ini adalah contoh dari pengambilan gambar yang benar atau yang disarankan oleh dokter. Kemudian klik choose file atau pilih. Nanti kalau memang langsung pakai kamera, langsung saja klik pilih kameranya. Nah, jika ini karena menggunakan browser dari laptop atau komputer, maka saya pilih di lokasi penyimpanan. Kita akan masukkan gigi tanpa atas. Ingat, harus sesuai dengan data yang diminta. Ya, oke. Gigi tanpa atas saya sudah masukkan. Kemudian kalau sudah, Anda bisa scroll ke bawah untuk melihat informasi yang diberikan sistem ini. Format yang diperbolehkan adalah berbentuk JPG, JPEG, dan PNG. Jadi hanya format ketiga ini yang dapat diterima sama sistem ini. Dengan maksimal ukuran yakni 5 MB. Ya, sarannya atur pencahayaan ruangan atau lakukan pemeriksaan di ruangan yang tidak gelap. Kenapa hal demikian harus dilakukan? Karena memperkecil dari ukuran gambarnya atau ukuran gambar yang akan dikirimkan. Karena semakin besar gambar yang dikirimkan atau yang dipilih saat mengambil gambar, maka akan berpengaruh juga pada saat loading atau proses pengiriman datanya. Jadi jika pencahayaannya bagus, itu cenderung hasil fotonya juga bagus dan ukurannya tidak terlalu besar. Nah, sebaliknya jika gelap atau dilakukan malam hari yang pencahayaannya kurang, atau siang hari juga yang pencahayaannya kurang, maka kamera smartphone-nya akan otomatis membuat gambar itu berkualitas tinggi agar menjaga kualitas gambarnya seperti itu. Makanya ukurannya bisa besar-besar. Namun kalau pencahayaannya bagus itu hanya biasanya 1 MB, berapa gitu aja. Nah, itu mempercepat prosesnya juga. Kemudian jika sudah, klik next. Nah, selanjutnya diminta foto gigi tampak bawah. Ini adalah contohnya yang benar seperti itu yang disarankan oleh dokter agar dokternya memeriksa dengan baik gitu kan. Ini tampak bagian depan, jadi bisa dipilih tampak bagian depan. Next lagi, ini tampak bagian kiri, sisi kiri. Nah, ini contohnya. Kemudian next lagi, ini adalah tampak sisi bagian kanan. Nah, setelah itu langsung klik finish. Nah, klik finish, silakan tekan proses untuk menyimpan data. Tekan proses. Nah, tombol proses jika tidak tampil maka scroll ke bawah saja sampai tombol proses tersebut muncul. Kemudian klik proses. Nah, ini ada yang jika sistem tidak meloading atau tidak memprosesnya, maka biasanya ada sebagian data yang belum terisi. Nah, di sini guru pemeriksanya siapa? Jadi guru yang sedang bertugas untuk memeriksa siapa? Contohnya guru B. Maka langsung tekan proses. Ya, biarkan sampai berhasil, pemberitahuan berhasil ini ditampilkan. Jika belum ditampilkan, maka jangan klik proses berulang-ulang karena akan mengirimkan datanya secara berulang-ulang. Jadi ketika dilakukan setelah next bagian terakhir dari isi semuanya, kemudian klik proses. Nah, tidak ada informasi seperti ini. Please select a file. Nah, ketika klik proses, namun tidak ada informasi seperti itu, halamannya tetap itu
sistem sedang mengirimkan data. Jadi biarkan saja sampai notifikasi berhasil itu muncul. Jangan klik proses berulang-ulang karena itu akan mengirimkan datanya secara berulang-ulang. Seperti itu. Nah, proses pengiriman data sudah selesai. Nah, otomatis menunggu periksa sudah ada satu, yakni si C. Nah, guru dapat melakukan pemeriksaan untuk siswa lainnya. Contohnya tadi kan yang diperiksa adalah si B. Ya, si B yang diperiksa. Si C, kemudian ingin melakukan pemeriksaan si C, bisa dilanjut. Nah, bisa dilanjut jika ingin melihat status dari apakah siswa saya sudah diperiksa atau belum, ya di sini. Jika data ini sudah kosong, berarti siswanya dapat atau sudah diperiksa sama dokter. Nah, guru juga dapat melihat hasil dari yang dikirimkan tadi. Contohnya si C, pemeriksaan si C dapat melihat. Oke, nah diagnosa dokter belum tampil karena di sini dokter belum melakukan diagnosa, seperti itu, belum melakukan belum melakukan pemeriksaan, seperti itu. Kemudian dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan siswa yang lain. Nah, jika sudah dilakukan pemeriksaan, maka menunggu periksa sudah tidak ada lagi. Kemudian sekarang ke laporan. Nah, laporan ini bisa klik laporan. Ya, ini akan ditampilkan riwayat-riwayat dari siswa dari sekolah tersebut. Langsung bisa dicetak. Oke, ini bisa dicetak langsung. Maka akan ditampilkan si A ini sudah diperiksa pada tanggal sekian oleh siapa, dan si B belum ada pemeriksaan sama sekali, dan si C sedang menunggu diperiksa, belum diperiksa. Terus kemudian untuk lainnya bisa tentang aplikasi. Nah, ini bisa dilihat tentang aplikasinya dan lainnya. Oke, saya rasa mungkin cukup seperti itu untuk cara penggunaan aplikasi Sigas ini. Sebenarnya sekurang-kurangnya mohon maaf. Ya, kita akan bertemu di mungkin updatean dari Sigas ini. Sekian, terima kasih.